Selamat pagi, mari kita gaskan Kak. Jiang Yan hanya melihat penampilan perenungan Qin Yu. Diam. Qin Yu telah diam, tapi dia terus memikirkannya. 8 protos persaingannya tinggi. Bagi 8 protos asalkan tidak sebagus ranah Raja Allah, itu tidak akan berpengaruh. Meskipun ruang formasinya kuat, tetapi di mata para dewa 8 protos aku takut untuk melihat ke bawah. Hati Qin Yu sangat jelas. Tidak ada sama sekali tentang kartu yang bisa saya ambil sekarang. Keempat kompetitor. Queen Hou, orang pertama di kuil Kui Hou, di kota salju Arktik, bekerja keras. Jaringannya sangat luas. Hubungan dengan Kaisar Arktik juga tidak biasa. Shen Tufan, keluarga adalah Kaisar Gunung Api Kutub Barat, kekuatannya tidak kuat. Yang paling penting adalah bahwa di antara 8 protos, keluarga Shen Tu adalah satu-satunya yang telah membantu keluarga Jiang dan keluarga Jiang. Duan Mujade, karakter yang dekat dengan kesempurnaan, dengan hadiah yang sulit ditolak. Zhou Xian, di belakang guntur dan kota yang indah, memiliki salah satu dari 3 dewa besar hukuman guntur Tianzun. Setiap pesaing memiliki ketergantungannya sendiri, apa ketergantunganku? Qin Yu mengerutkan kening, kekuatan yang cukup. Keterampilan refiner juga kekuatan. Ketika saya menjadi pengrajin lain, saya harus memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka, kata Qin Yu diam-diam. Sebenarnya, Qin Yu sangat berani. Karena perubahan bintang. 7 ranah di depan Star Chang'e hanya dapat dianggap baru dan berbeda. Namun, lubang hitam yang diciptakan oleh Qin Yu telah terhubung ke ruang manis, dan tanah dunia yang diciptakan kemudian adalah dunia. Sampai hari ini, ia telah menciptakan alam semesta. Saya memiliki alam semesta. Bagaimana prestasi ini? Hanya saja pencapaian ini terlalu besar, dan Qin Yu tidak berani mengatakannya. Kecuali dia memiliki 1 hari dan cukup kuat untuk takut akan Tuhan, Qin Yu mungkin tidak dirahasiakan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan siapapun membongkar dan berdiri. Bahkan jika Raja Dewa dan Tianzun campur tangan, masalah besar, aku akan berdiri di alam semesta dengan anak-anak, dan menunggu alam semesta tumbuh dengan sempurna. Kekuatan saya telah meningkat menjadi ekstrim, dan belum terlambat untuk kembali kepada mereka yang menghalangi saya. Hati Qin Yu adalah rahasia. Di alam semesta sendiri, Qin Yu tidak khawatir tentang orang luar yang berani masuk. Di tempat pertama, alam semesta, dan alam semesta di mana segudang ruang, seperti dewa dan dunia iblis, adalah 2 alam semesta independen. Saya takut itu Tianzun, sangat sulit untuk menyeberang ke alam semesta lain. Lagi pula, alam semesta Qin Yu sendiri memiliki aturan ruang dan waktu yang unik. Bahkan jika Tianzun bisa memasuki alam semesta saya, apa yang bisa mereka lakukan untuk saya? Qin Yu sangat percaya diri. Tianzun memahami hukum ruang dan hukum waktu, tetapi mereka memahami hukum ruang dan waktu di alam semesta tempat para dewa berada. Setelah 3 dewa besar telah tiba di alam semesta Qin Yu, mereka tidak dapat melakukan serangan apapun, dan mereka hanya bisa mengandalkan Qin Yu. Sayangnya, alam semesta saya masih berkembang. Kekuatan untuk datang ke ruang para dewa tidak terlalu banyak, dan kemampuan untuk mengikat terlalu lemah. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Sekarang ruang kosmik baru Qin Yu juga dapat mengikat dewa pusat. Sebagian besar dari mereka menghalangi dewa atas. Adapun Raja Tuhan dan para dewa. Selama di alam semesta para dewa, Qin Yu tidak bisa memaksa mereka ke alam semesta mereka sendiri. Kecuali, para dewa dan 3 dewa besar ini rela pergi ke alam semesta Qin Yu. Namun, apakah mereka akan sebodoh itu? Xiao Yu, apa yang kamu pikirkan, kata Jiang Yan. Qin Yu bangun dan tersenyum pada Paman Su. Saya ingin tahu bagaimana cara bersaing dengan 4 pesaing ini. Keempat pesaing ini adalah ancaman yang sangat besar. Jiang Yan juga sedikit mengangguk. Qin Yu tiba-tiba hancur, yang membuat Jiang Yu bingung. Qin Yu berkata untuk sementara waktu, Paman Su, Anda tidak mengatakan itu, ketika saya membuka lantai 3 Jiang Yanji, apakah saya akan mengatur untuk bertemu dengan Lier? Haha, anakmu awalnya memikirkan hal ini. Jiang Yan tiba-tiba tertawa. Qin Yu agak panas di wajah. Meskipun waktu kultivasinya yang sebenarnya sudah ratusan ribu tahun. Namun, dalam hal perasaan, Qin Yu memang meringkuk. Secara khusus, dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk melihatnya. Pada saat ini, dia membuka diri untuk membantu Paman Su, dan Qin Yu memiliki perasaan sulit untuk membuka mulut. Oke, jangan bilang kamu, kali ini aku di sini, aku ingin membawamu ke kota bersalju untuk bertemu anak-anak. Kamu tidak tahu, Lai akan bertanya setiap kali aku melihatku. Paman, apa yang terjadi pada saudara tertua Qin Yu? Mendengar Jiang Yan berkata, dada Qin Yu dipenuhi dengan perasaan sehat. Qin Yu paling khawatir tentang itu.
Jika dia tidak bersamanya untuk waktu yang lama, akankah Lear seperti orang lain meskipun pemikiran ini tidak pernah dikatakan Qin Yu, tetapi Qin Yu memiliki jauh di dalam hati, dia juga khawatir. Lagi pula, waktu pemisahan antara keduanya terlalu lama. Qin Yu bahkan tidak membayangkan bagaimana jadinya jika Lai benar-benar bersama orang lain. Mungkin, aku juga akan menjadi sama dengan Duan Mujade. Aku tidak percaya pada cinta. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya, untungnya, Lai tidak mengecewakanku. Cinta dan kasih sayang hati Qin Yu lebih dalam. Paman Su, ayo pergi. Qin Yu menarik napas panjang dan berkata kepada Jiang Yan. Jiang Yan tersenyum dan mengangguk, lalu menarik tangan Qin Yu. Keduanya menghilang ke kuil Suan-Suan, dan Jiang Yan, yang sepenuhnya mengendalikan hukum ruang, juga sangat mudah untuk membawa teleportasi seseorang. Qin Yu hanya merasa bahwa pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan itu sudah di tepi kolam. Jiang Yan juga berdiri di samping Qin Yu saat ini. Qin Yu hanya ingin bertanya kepada Paman Su tentang masalah ini di sini, dan dia mendengar suara. Alian, Muxiang, kalian berdua jangan bercanda. Suara yang berdering ribuan kali dalam mimpi sekali lagi terdengar. Ketika saya mendengar suara itu, hati keras Qin Yu tiba-tiba meleleh. Putri, jangan malu-malu, aku hanya mendengarnya dengan jelas. Apa Qin Yu ada di mulutmu, aku sama sekali tidak salah. Aku juga mendengar, Tuan Putri, kamu mengakuinya. Tuan Putri, ada apa denganmu? Pada saat ini, seluruh orang Qin Yu tampaknya terpesona, langkah demi langkah ke pintu halaman tidak jauh. Air mata meteor, dalam jiwa terus bergetar. Aku tidak pernah merasa begitu jelas, kamu ada di depanku, gumam Qin Yu. Di sisi lain dari pintu halaman. Sepasang jubah putih longgar juga berjalan menuju pintu halaman langkah demi langkah, dan air mata di jiwanya bergetar. Perasaan itu begitu jelas, jauh ke dalam jiwa. Setelah kembali ke ranah para dewa, dia tidak pernah benar-benar merasakan keberadaan Qin Yu. Satu langkah, dua langkah. Beberapa saat. Qin Yu, Lear, mata keduanya melintasi pintu halaman dan saling melihat. Pada saat ini, keduanya tidak dikendalikan oleh keduanya, dan mata mereka basah. Qin Yu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi jika dia bersembunyi di dalam hatinya selama ratusan ribu tahun, Qin Yu tidak bisa mengatakannya saat ini. Lear juga menggerakkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya hanya saling menatap. Di mata mereka, seluruh dunia hanya memiliki sisi lain. Saat ini, keduanya saling memandang dan terdiam. Tanpa sadar, Qin Yu dan Lear datang bersama-sama. Tampaknya berasal dari dorongan jiwa, dan keduanya memeluknya begitu banyak. Peluk begitu keras, seolah-olah benar-benar merangkul satu sama lain di lengan Anda, dan berintegrasi dengan diri Anda. Jiang Yan melihat adegan ini dan tersenyum lega. Hanya di matanya ada air mata di matanya. Dua Alan dan Muxiang, di sebelah satu sama lain, membungkam mulut mereka. Jiang Yan segera diam-diam membiarkan dua kecoa mundur, Jiang Yan sendiri diam-diam pergi, dan memerintahkan untuk tidak membiarkan siapapun mengganggu. Periode waktu ini adalah milik Qin Yu dan Lear. Qin Yu memegang tangannya dengan erat, dan dia ingin menggendong anak itu lagi dan lagi. Sepertinya saya takut pergi lagi. Saya tidak tahu sudah berapa lama, atau hanya sekilas. Qin Yu dan Lear berangsur-angsur santai satu sama lain, Qin Yu menundukkan kepalanya dan menatap anak itu dalam pelukannya. Lear mendongak dan menatap Qin Yu. Visi teropong. Qin Yu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium air mata Li. Di mata Lear, ada lebih banyak air mata. Ada senyum bahagia di wajah Li, tetapi air matanya mengalir. Lear tiba-tiba mencium bibir Qin Yu. Qin Yu tertegun, dan kemudian dia menciumnya ke arah yang berlawanan, dan bibirnya terjerat. Untuk waktu yang lama, setelah waktu yang lama. Dua talenta dibagi. Lear, Qin Yu akhirnya mengeluarkan suara. Kakak Qin Yu, masih ada tetesan air mata kecil di bulu mata anak-anak. Kupikir aku harus menunggu ribuan tahun, bahkan ratusan juta tahun. Aku tidak mengharapkan Qin Yu menjadi saudaramu. Itu adalah kebahagiaan. Qin Yu memandang Lear. Saya tidak tahu mengapa Qin Yu merasa pada saat ini bahwa dia memiliki anak dan dia memiliki seluruh dunia. Dan jika tidak ada anak, dunianya sendiri akan gelap. Untukmu, aku bisa memberikan segalanya, karena tanpamu, aku akan kehilangan segalanya. Qin Yu sekali lagi memeluknya. Qin Yu meringkuk ke pohon kayu besi kuno, dan Lear berbaring di pelukan Qin Yu. Keduanya memiliki 1000 kata untuk diajak bicara, dan mereka terus berbicara tentang satu sama lain selama bertahun-tahun. Kisah Qin Yu sangat panjang dan sangat berliku.
Meskipun kisah Lai setelah kembali ke dunia para dewa tidak banyak, pembicaraan Lai dengan Qin Yu tentang dirinya telah menjadi masalah masa kecil. Keduanya berbicara selama 10 hari penuh sebelum mereka sedikit bahagia. Pertentangan Qin Yu tidak menyembunyikan apapun, termasuk praktik perubahan bintang, dunia ciptaannya sendiri, dan kemudian berkembang menjadi alam semesta. Qin Yu mengatakannya. Karena ini, jantung Lai memuja Qin Yu. Ah, sudah 10 hari, Lear tiba-tiba menjerit. Kebohongan hari ini, 2 tahun lebih sedikit dari dunia fana, 2 lebih serius, 2 lebih menyenangkan. Lagi pula, di dunia fana, dia jauh lebih kuat dari Qin Yu, bukan level sama sekali. Kesenjangan besar antara kekuatan membuat sulit bagi Lai untuk dimanjakan di depan Qin Yu. Pada saat ini, Lear tidak terkendali. 10 hari. Qin Yu sedikit terkejut. Waktu retret mungkin sangat cepat, tetapi Qin Yu tidak berharap untuk berbicara, dan dia dapat berbicara selama 10 hari berturut-turut. Paman Su benar-benar marah. Sepasang alis Willow Lear sedikit melirik. Kami tidak mengabaikan Paman selama 10 hari. Apakah ini juga? Qin Yu berdiri dan tersenyum dan berkata yakin, Paman, dia mengerti kita. Lear menuruti keinginannya, mengangguk sedikit bagus, ayo, 1 lagi, 2 jam, lalu pergi mencari Paman 2 setelah 2 jam. Kata Lear juga menempelkan belati ke dada Qin Yu. Qin Yu menyentuh rambut anak itu. Setelah 2 jam, Qin Yu dan Lear berjalan keluar dari halaman, ketika Qin Yu dan keduanya berjalan keluar dari halaman. Seluruh orang Jiang Yan juga muncul di sebelah kolam. Kalian berdua akhirnya ingat orang tua saya, kata Jiang Yan haha. Sejak Zhuo Qiumei meninggal, hati Jiang Yu hanya 2 orang muda, Qin Yu dan Lear. Qin Yu dan Lear senang, Jiang Yan juga memiliki perasaan puas. Qin Yu dan Lear saling memandang. Yah, mari kita duduk di sana dulu. Jiang Yan menunjuk ke sebuah meja batu di bawah pohon willow di sebelah kolam. Ada 3 bangku batu di samping meja batu bundar. Qin Yu, Lear dan Jiang Yan duduk bersama. Meskipun berbicara tentang masalah ini sekarang, ada beberapa kerusakan pada atmosfer. Tapi aku masih harus memberitahumu tentang hal itu. Aku akan meminta ciuman, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Jiang Yan memandang Qin Yu dan Lear. Wajah Qin Yu dan Lear tiba-tiba menjadi khusyuk. Ada 2 cara, salah satu dari Anda dan 2 adalah kawin lari. 1 adalah Qin Yu untuk merekrut kerabat, mengalahkan semua orang, dan berdiri tegak dan cerah. Yang mana yang Anda pilih? Tanya Jiang Yan. Lear menggigit bibirnya. Dia berbicara dengan Lear selama 10 hari penuh. Qin Yu sebagian besar menyadari fakta bahwa Lear telah tumbuh dari kecil ke besar. Saat ini, hati Qin Yu juga sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Lear. Lear sangat mencintai ibunya. Ada juga saudara perempuannya, Jiang Yan, dan tunas perak yang mengawasinya tumbuh dewasa. Ada juga sekelompok besar orang yang sudah dikenal sejak kecil. Keluarga Jiang adalah rumah bagi Lear. Qin Yu mengerti dalam hatinya. LOP, mandiri dan berdiri, Anda bisa bersembunyi di alam semesta Anda sendiri, atau bersembunyi di dunia Jiang Yan. Singkatnya, kawin lari sangat sederhana. Setidaknya Qin Yu tidak memiliki beban apapun. Namun, menyakitkan untuk berdiri. Lear perlu meninggalkan kerabat dan meninggalkan teman baik itu. Tinggalkan keluarganya. Bahkan jika Anda bertemu lagi nanti, hubungan antara ayah dan anak perempuannya mungkin bahkan lebih buruk. Li, jangan khawatir, aku pasti akan menamparmu. Qin Yu mengambil tangan, jari dan jari Li, saling intim, sambil tersenyum dan menatap Lear. Hati Lear tidak bisa membantu tetapi menyentuh kakak Qin Yu, aku tidak peduli. Aku tahu bahwa mereka yang ingin menikahiku memiliki banyak pelukan. Aku pikir itu sangat jelas apa yang mereka pikirkan. Kakak Qin Yu, kau ingin menjadi cerah dan cerah. Sangat sulit untuk memenangkan mereka. Kakak laki-laki Qin Yu, mari kita melarikan diri. Tidak ada banyak anak setelah ibu ayah, dan ada banyak dari saya. Meskipun itu sederhana, tetapi berbicara, Lai matanya merah. Oke, berdiri, percayalah, aku akan berhasil. Qin Yu mengepalkan tangannya dan sepertinya membiarkan anak-anaknya merasakan kepercayaan diri mereka. Lear memandang Qin Yu, dan akhirnya mengangguk kakak Qin Yu, jangan terlalu enggan. Tidak, Qin Yu tersenyum sangat cerah. Jiang Yan, yang ada di samping, melihat Qin Yu dan mereka batuk. Ini membuat perhatian Qin Yu dan Lear beralih ke Jiang Yan. Xiao Yu bukan kesempatan sama sekali. Xiao Yu memiliki kuil yang memukau. Sebagai pewaris kuil, metode pemurnian mobil juga harus diperoleh. Jiang Yan tersenyum pada Qin Yu. Qin Yu sedikit mengangguk. Jiang Yan melanjutkan ini benar, terus bekerja keras, Xiao Yu sekarang sangat tinggi di bidang formasi, dan bukan tidak mungkin untuk bekerja keras di kilang untuk mencapai ranah pangeran.
Begitu ia menjadi pengrajin baru. Bahwa cahaya dan harapan besar untuk menyambut Anda tipuan ini, tapi itu besar. Jiang Yan mengatakan bahwa ia masih tersenyum. Jenius mobil, dewa baru para dewa Lear khawatir, apakah ini sulit? Itu tidak sulit, kata Qin Yulian. Di depan Lear, Qin Yu penuh percaya diri dan penuh antusiasme yang tak ada habisnya. Paman Su, aku memutuskan untuk tinggal di ruang belajar yang tenang ini untuk sementara waktu. Jika ada sesuatu di kuil, orang berikutnya akan memanggilku. Sejumlah besar orang, seperti Qiu Zongfu, diikat oleh jiwa. Qin Yu adalah tuan mereka, bahkan jika mereka jauh dari satu sama lain, Qiu Zongfu dan yang lainnya juga dapat melaksanakan hati Qin Yu. Pengucapan Mindful. Inilah yang diikat oleh tuan dan jiwa. Yang lain tidak bisa melakukannya sama sekali. Kamu di sini, ngomong-ngomong, ada sesuatu, aku bisa membawamu langsung kembali. Jiang Yan juga masuk akal, dia tahu bahwa Qin Yu enggan berpisah dari anak itu. Jiang Yan tidak khawatir, karena Lear mengatakan bahwa Kaisar Suci Arktik datang untuk mencarinya, Jiang Yan langsung menerapkan larangan ruang angkasa dan memblokir seluruh Mufu. Kecuali Tianzun, atau dengan izin Jiang Yan, benar-benar mustahil masuk rumah kayu. Paman Su, Jiang Yanji ini, aku akan memberikannya padamu. Qin Yu meraih tangan dan mengeluarkan Jiang Yuji. Dan pikiran bergerak, bulu hitam juga keluar dari Jiang Yanji. Bulu hitam telah diam-diam berlatih di dunia Jiang Yan. Pada saat ini, Qin Yu hanya bisa mengganggunya. Keraguan bulu hitam memandang Qin Yu, lalu melihat Paman Su. Pada saat ini, Qin Yu sedang berbicara dengan Paman Su, dan bulu hitam hanya bisa tetap diam. Aku tidak membutuhkannya, kamu gunakan dulu. Jiang Yanlian berkata, Jiang Yan berpikir bahwa dunia Jiang Yan ini adalah harta spiritual yang sangat kuat, tetapi sangat penting bagi Qin Yu. Qin Yu hanya bisa mengatakan Paman Su, sebenarnya, saya juga telah membuka ruang, jadi tidak ada Jiang Yanji, saya juga sangat aman. Sungguh menakjubkan untuk membuka alam semesta. Qin Yu, struktur 3 tingkat alam semesta, juga dalam dugaan. Buka ruang Jiang Yan sulit disalurkan. Apa yang Anda sebut ruang pembukaan adalah ruang yang stabil. Raja Allah dapat mengatur ruang dengan hukum ruang, tetapi ruang tidak dapat distabilkan. Jiang Yan juga menggunakan banyak harta untuk memperbaiki Jiang Yanji dan menstabilkan 3 ruang. Ya, ruang yang stabil. Qin Yu mengangguk. Sedikit hitam, Jiang Yuji, saya sudah memberi Anda paman. Mulai hari ini, Anda akan berlatih di ruang yang saya buka. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Bulu hitam mengangguk, dan kemudian dengan hormat mengikuti kesopanan Jiang Yan bulu hitam bertemu Paman Su. Sedikit hitam, aku tahu bahwa elang hitam kecilmu telah menikahi istrinya dan melahirkan seorang anak perempuan. Jiang Yan tersenyum dan berkata, wajah hitam bulu hitam itu tiba-tiba memerah. Yah, mari kita pergi ke Qin Yu dan membuka ruang. Jiang Yan segera mengalihkan topik pembicaraan. Qin Yu sedikit mengangguk Paman Su, kamu tidak melawan. Kata Qin Yu, Jiang Yan sangat percaya pada Qin Yu, membiarkan kekuatan untuk menelannya. Instan. Qin Yu, Li Er, Yu Su, dan bulu hitam semua pergi ke alam semesta yang dibuka oleh Qin Yu. Alam semesta baru, bintang ungu baru. Zi Xuanxing, ini adalah Xuanxing ungu bulu hitam tertegun, dan kemudian terkejut melihat Qin Yu, kakak laki-laki, bagaimana Anda mendapatkannya, bagaimana datang ke bintang ungu, Zi Xuanxing tidak ada di dunia fana. Jiang Yan di samping tampak serius tidak, ini bukan bintang ungu. Jiang Yan ragu-ragu menatap Qin Yu. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Paman, ada apa tanya Qin Yu dengan cepat. Jiang Yan berseru ruang yang dibuka Xiao Yu tidak diizinkan. Di ruang ini, hukum ruang yang saya rasakan, dan bagian dari aturan waktu tidak dapat digunakan. Di sini, bahkan jika saya terbang, saya mengandalkan energi di tubuh saya. Qin Yu mendengarkan, tapi hatiku sangat jernih. Ini hanyalah alam semesta lain. Segala sesuatu yang telah dipelajari Jiang Yan di alam semesta asli, tentu saja, tidak berfungsi di sini. Kamu memiliki ruang ini, aku juga lega. Jiang Yan mengambil kembali Jiang Yuji. Jiang Yan dapat melihat bahwa ruang yang dibuat oleh Qin Yu jauh lebih aman daripada Jiang Yuji. Di sini, itu adalah Raja Dewa Tianzun yang datang, tidak bisa mengandalkan hukum untuk menyerang orang. Hanya mengandalkan energi di dalam tubuh. Hanya mengandalkan energi, bagaimana lawan pencipta ruang ini, Qin Yu. Di sini, Qin Yu tidak terkalahkan. Hal-hal aneh. Bulu hitam tiba-tiba menghela nafas. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut Streamer bukan hukum waktu. Saya dapat mempercepatnya di sini. Bagaimana Anda tidak bisa berkultivasi?
Waktu semakin cepat. Jiang Yan terkejut lagi. Akselerasi waktu adalah hukum tingkat pertama. Hanya perlu memahami aturan waktu, perlu untuk mencapai ranah Raja Allah. Di masa lalu, aku bisa berlatih di dunia Jiangyan, tetapi ketika aku sampai di sini, aku tidak bisa merasakan aturan yang indah, kata bulu hitam tanpa daya. Qin Yu berpikir sejenak. Kembalilah dulu, saya pikir, saya mengerti mengapa. Kata Qin Yu langsung. Jiang Yan dan yang lainnya memandang Qin Yu. Saya tidak tahu apa yang dipahami Qin Yu, tetapi mereka masih mengangguk. Dalam sekejap mata, sekelompok Qin Yu kembali ke Mufu. Qin Yu memandang bulu hitam-hitam kecil, bisakah kau menggunakan Streamer sekarang? Ya, aku merasakan aturan yang luar biasa itu. Bulu-bulu hitam menunjukkan senyum di wajahnya, dan kemudian dia mengenakan pistol awan dan mulai menari. Bulu-bulu hitam itu sangat aneh. Menurut inspeksi visual Anda, pistol bulu hitam mungkin tidak menyentuh Anda, tetapi ketika Anda berpikir demikian, pistol telah menembus tubuh Anda. Laju aliran waktu yang aneh, di sekitar senapan panjang, laju aliran waktu benar-benar berubah. Waktu semakin cepat, apakah Anda benar-benar mempercepat waktu? Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Qin Yu mendengar apa yang dikatakan Paman Su, dan dia menegaskan bahwa, senapan mengalir, Xiao He adalah penggunaan pertama hukum waktu. Saya pikir, senapan mengalir, Xiao He harus terkait dengan Jiang Yanji. Paman Su, Anda menyaring dunia Jiang Yan. Kecepatan spasial dunia Jiangyan ini berbeda dari dunia luar. Apakah itu alasan aturan waktu? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Jiangyan mengangguk. Itu alami, 3 ruang, waktu dan laju aliran berbeda. Semakin banyak laju aliran, semakin sulit untuk menstabilkan ruang. Saya pikir Xiao Hei merasakan aturan pertama kali yang terkandung dalam Jiang Yuji, dan akan membuat senjata ringan mengalir, kata Qin Yu menebak sendiri. Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bukan ranah Raja Allah, sama sekali tidak mungkin untuk mempelajari hukum waktu. Paman Su berpikir mustahil, tetapi Qin Yu tahu bahwa ini mungkin. Karena, bukan Raja Allah, Anda tidak dapat mempelajari hukum waktu, adalah aturan alam semesta. Dunia Qin Yu, yang diciptakan oleh Qin Yu, tidak memiliki batasan ini. Ini membuat bulu hitam, seseorang yang bahkan tidak mencapai ranah para dewa, tetapi mampu melangkah ke bidang hukum waktu. Ada alasan untuk keberadaan, Paman, jangan terlalu banyak berpikir. Qin Yu membujuk. Alam semesta di mana para dewa dan dunia iblis ada, 2 alam semesta yang berbeda. Qin Yu sulit untuk dijelaskan kepada Paman Su. Dan, ide ini hanya dugaan saja. Bulu hitam memandang Jiang Yan. Paman Su, sepertinya saya masih harus tinggal di dunia Jiang Yan Anda untuk berlatih. Kalau begitu kamu berkultivasi adalah, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Jiang Yan adalah penyuling, Jiang Yuji. 3 ruang juga diatur olehnya. Dia sekarang memperbaiki dan memperbaiki, Jiang Yuji, yang jauh lebih sederhana dan lebih mudah daripada Qin Yu. Qin Yu berkata hitam kecil, Anda perlahan-lahan berkultivasi di dunia Jiang Yan, saya masih kembali ke ruang saya sendiri untuk mempelajari metode pemurnian. Qin Yu sudah mengambil keputusan. Pastikan untuk mengabdikan diri pada mesin pemurnian sampai Anda mencapai ranah mobil. Seperti dalam ratusan juta tahun terakhir, salju yang berkibar di atas kota salju Arktik masih berada di tanah dan diserap oleh batu tulis hitam. Sebagian besar kota salju Arktik agak canggung, dan Mufu kuno setenang masa lalu. Orang luar tidak tahu bahwa sudah ada beberapa orang lagi di Mufu. Qin Yu bertekad untuk memasuki alam semesta dan mulai mempelajari jalan pemurnian Tungku, tetapi Lear juga harus menemani Qin Yu, mengatakan bahwa ketika Qin Yu mempelajari jalan pemurnian, dia berada di sebelahnya. Ruang yang tersisa adalah sentimental. Di bawah pohon willow, di sebelah meja batu. Kakak Qin Yu, aku benar-benar tidak ingin dipisahkan darimu untuk waktu yang lama. Lear mendongak dan menatap Qin Yu. Bagaimana Qin Yu bisa menolak? Terlebih lagi, Qin Yu juga berharap untuk ini. Saya menempatkan kuil misteri ke dalam ruang saya. Saya mempelajari instrumen pemurnian di aula pemurnian kuil, dan Anda berlatih di sebelahnya. Qin Yu membuat keputusan. Lear tiba-tiba tersenyum manis dan memasukkannya ke dada Qin Yu. Jiang Yan melihat Qin Yuli dan mereka berdua dengan enggan, dan tertawa. Batuk bulu hitam terbatuk dengan sengaja di sebelah mereka. Kemudian bulu hitam memandang Jiang Yan. Paman Su, Anda masih membiarkan saya masuk ke Jiang Yanji dan mulai berlatih. Saya benar-benar tidak tahan di sini. Qin Yu tidak melihat bulu hitam dengan tampang yang bagus, bulu hitam hanya tersenyum. Sedikit hitam, Streamer kamu memang mengandung beberapa aturan waktu. Meskipun aku tidak bisa mengerti bagaimana kamu memahaminya, tetapi keberadaan dibenarkan.
Kamu akan mempelajarinya dengan cermat. Aku benar-benar ingin melihat level apa yang bisa kamu capai. Jiang Yan menatap bulu hitam dan berkata sambil tersenyum. Segera, bulu hitam memasuki lantai 3 Jiang Yanji. Paman Su, kita akan pergi. Qin Yu dan Li Er berdiri dan berkata. Jiang Yan melihat Qin Yu dan Li Er berdiri berdampingan, tua dan bahagia, mengangguk dan tersenyum. Ya, Xiao Yu, kamu mempelajari penyulingan bersama, aku bisa menunggumu menjadi pengrajin baru. Qin Yu memandang berdiri di sebelah lengannya dan sedikit mengangguk. Alam semesta baru, bintang ungu baru, benua Qianlong di sebelah timur gunung. Qin Yu langsung menempatkan kuil di sisi lain Gunung Dongpu, hanya sejalan dengan Cloud Mountain Villa. Di halaman kuil yang hilang. Ini adalah kuil dewa yang hilang. Aku juga mendengar nama kuil dewa di ranah para dewa, tetapi aku benar-benar tidak masuk ke bagian dalam kuil dewa untuk memiliki tampilan yang baik. Berbaring sambil melihat sekeliling, tidak bisa menahan nafas. Lear, ikut aku. Qin Yu membawa Lear langsung ke aula api pemurnian. Di hati Qin Yu, aula api pemurnian adalah tempat di mana mobil pengrajin Hou Fuping, pengrajin, dan pasti ada beberapa artefak di dalamnya. Namun, ketika Qin Yu mendobrak pintu aula pemurnian, ia menemukan bahwa Hei, ada apa? Lear juga terkejut melihat aula pemurnian. Kakak Qin Yu, sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Aku tidak tahu. Qin Yu dengan hati-hati melihat tempat di aula pemurnian. Bagian luar aula pemurnian api tidak terlihat besar, tetapi interiornya adalah aula besar dengan panjang dan lebar lebih dari 1000 meter, tidak ada ruangan kecil di seluruh aula pemurnian, hanya satu aula. Tanah hitam memiliki 4 pilar emas. Tetapi di tengah aula ini, hanya ada satu gulungan emas. Pasti ada alat di kilang, tapi mengapa para pendahulu mobil tidak tinggal? Qin Yu berbaring dengan satu tangan, dan gulungan emas melayang ke tangan dan dibuka. Pengetahuan Qin Yu tersapu. Aku malu mewarisi junior dari kuil Tuhan. Kali ini, aku harus mempersiapkan cukup untuk pemurnian Tian Zun Lingbao. Set peralatan ini adalah yang paling aku kenal, jadi peralatan-peralatan pemurnian, aku membawanya pergi. Qin Yu melihatnya di sini, dan itu tidak canggung. Sepertinya saya benar-benar bahagia. Namun, Qin Yu masih terus menonton. Namun, kamu tidak perlu terlalu kecewa. Karena berbagai alat penyulingan, guru pemurnian yang sebenarnya tidak akan menggunakan instrumen orang lain. Mereka semua menggunakan instrumen pemurnian mereka sendiri karena instrumen pemurnian mereka sendiri. Ini akan menjadi yang paling akrab. Setelah tes berulang dan running in berulang, adalah mungkin untuk membuat peralatan yang sempurna untuk Anda. Masalah pertama dalam tes penyulingan adalah untuk memperbaiki salah satu instrumen sendiri. Setelah Qin Yu selesai membaca, hatiku benar-benar jernih. Kakak Qin Yu, ada apa? Tanya Lear di samping, dia berpikir bahwa Qin Yu kecewa dengan tidak ada yang tersisa di aula pemurnian api. Don Qin Yu, jangan kecewa, dapatkan keberuntungan, jangan dapatkan. Qin Yu tersenyum dan menyentuh rambut anak itu. Oke, saya tidak kecewa. Nah, berdiri, Anda berlatih di sana, saya membaca gulungan teknik pemurnian itu tepat di sebelah Anda. Qin Yu memiliki satu jari dan satu jari. Di aula pemurnian luas, ada 2 tempat tidur awan warna jasper. Berdiri mengangguk pelan, dia terbang dan duduk di salah satu tempat tidur awan. Ketika Qin Yu dalam kondisi bugar, dia duduk langsung di tempat tidur Cloud lainnya. Qin Yu melambaikan lengan bajunya dan melayangkan gulungan-gulungan emas di depannya, ada hampir 2000 volume. Gulungan emas ini adalah tentang teknik refiner. Kebanyakan dari mereka diberikan oleh Kaisar Kutub Timur. Li Er tersenyum pada Qin Yu, lalu menutup matanya dan mulai dengan tenang memahami perasaan yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei. Laju aliran waktu langsung meningkat ke ekstrim. Qin Yu mengontrol laju aliran waktu di seluruh rentang aula pemurnian api ke ekstrim. Butuh lebih dari 2000 tahun di aula pemurnian, dan dunia luar baru berumur 1 tahun. Kemudian Qin Yu mulai membaca gulungan emas ini dalam gulungan. Qin Yu sekarang adalah dewa sentral. Para dewa jauh lebih kuat dari masa lalu, dan kecepatan membaca jauh lebih cepat, tetapi hampir 2000 gulungan emas. Masih butuh waktu lama. Dengan membaca, dunia penyulingan baru, luas dan tak terbatas mulai terungkap di depan Qin Yu. Qin Yu juga benar-benar tenggelam di dalamnya, dan terus-menerus belajar dari pengalaman para pendahulunya. Ternyata memang begitu. Dengan membaca, Qin Yu tanpa sadar dikagumi. Jika kilang tidak diizinkan untuk memulai, itu hanya dapat dihancurkan di luar pintu seumur hidup, tetapi begitu Anda memulai, Anda akan menemukan betapa luasnya dunia ini. Penyuling, jika paling ringkas, dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama pencapaian embrio. Langkah kedua pendinginan. Langkah ketiga kailing.
Di antara tiga langkah tersebut, langkah pertama, mencapai embrio, adalah yang paling sulit. Embrio sebenarnya adalah fondasi dari perangkat. Jika embrio tidak baik, bahkan jika teknik pendinginan dan pencerahan lebih tinggi, senjata itu tidak bisa menjadi harta karun. Langkah pertama berhasil, maka refiner akan berhasil 80%. Hampir 2000 gulungan emas, lebih dari 90% konten, menceritakan cara memperbaiki embrio yang bagus dan sempurna. Apa yang disebut metode reformer bahkan dapat dianggap sebagai metode penyempurnaan embrio. Prasyarat pertama untuk kualitas embrio adalah material. Jika materinya buruk, tekniknya tidak lagi berguna. Sulit bagi wanita untuk tidak memiliki beras. Prasyarat kedua adalah nyala. Yang disebut api bukan hanya kekuatan terkuat dari nyala api, setelah semua para dewa mampu menggunakan api virtual, dan memiliki api yang sia-sia. Itu tidak berarti bahwa mereka dapat melewati nyala api. Karena beberapa bahan memiliki suhu leleh dan suhu penguapan belum tentu tinggi. Temperatur lebur kotoran bahkan lebih tinggi dari bahan utama. Refiner yang vulgar mungkin telah menguapkan bahan utama, meninggalkan kotoran. Jadi ini akan menguji kemampuan untuk mengendalikan nyala api. 3 tingkat nyala api, seperti ketiadaan api putih dan api hitam, harus mampu mengendalikan sampai titik murni, dan bahkan menggunakannya bersama-sama. Menjadi yang paling sempurna. Prasyarat ketiga adalah rasio bahan dari refiner. Memang ada banyak bahan keras di dunia para dewa, tetapi bahan yang sama saja digunakan untuk memperbaiki peralatan, dan seluruh wilayah para dewa sangat langka. Dari 100 artefak, 99 adalah koleksi bahan yang telah berhasil digabungkan. Berbagai bahan untuk dicocokkan, untuk saling belajar, akan membuat senjata pemurnian lebih sempurna. Lebih dari selusin bahan berbeda memiliki suhu leleh yang berbeda dan kebiasaan bahan yang berbeda. Untuk mencocokkan kondisi sempurna, permintaan tinggi, sangat menakutkan. Bahkan rasionya rumit. Karena ada satu titik. Di dunia Tuhan, beberapa hal benar-benar murni. Hampir semua bahan terkontaminasi, tetapi hanya ada beberapa perbedaan dalam pengotor. Suatu zat mungkin benar-benar murni bagi mata Allah. Tetapi di depan para dewa, tetapi dapat menemukan kotoran, karena kotoran terlalu sulit untuk diperhatikan. Beberapa zat, para dewa tidak dapat menemukan kotorannya, tetapi Raja Tuhan dapat menemukannya. Jangan meremehkan, menempati pengotor 1/10.000 material, mungkin karena ketidakmurnian itu, membiarkan Anda memperbaiki senjata, menjatuhkan 2 atau 3 nilai. Refiner adalah hal yang sangat ketat, dan tidak bisa ceroboh. Ini juga alasan mengapa seluruh dewa, tuan para dewa, tidak sebagus penyanyi di pemurnian. Bahkan penguasa Tianzun tidak bisa memperbaiki Tianzun Lingbao, tetapi Che Haoyi berani menantang. Kekuatan refinernya bisa dibayangkan. Ada 2 poin utama yang perlu diingat. 1. Bahkan jika Anda mengeluarkan 2 potong batu hitam, meskipun yang sama adalah batu hitam, tetapi kualitas kotorannya pasti berbeda. Jangan pernah menggunakan rasio tetap untuk menilai. 2. Meskipun pendahulunya memberikan rasio tetap, tetapi rasio tersebut hanya dapat digunakan untuk referensi. Jangan mati keras, jika kaku, itu akan menjadi kilang biasa. Untuk menyempurnakan embrio, selain 3 prasyarat di atas, ada kondisi penting keempat, pengendalian api. Pengendalian kebakaran semacam ini berbeda dari kondisi kedua, nyala. Pengendalian kebakaran terutama didasarkan pada pengalaman, pengamatan, dan sebagainya. Tentu saja, keempat ini adalah prasyarat. Dengan 4 kondisi ini, Anda hanya dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi untuk menjadi master refiner. Untuk menjadi ahli pemurnian sejati, baru sekarang. Keempat prasyarat yang disebutkan di atas sangat penting untuk keberhasilan pemurnian asli. Kemudian, individu memahami dan memahami serangkaian cara untuk menghilangkan ketidakmurnian dan mencocokkan beberapa material dengan sempurna. Metode ini adalah metode pemurnian. Pengrajin, Che Ho memiliki metode pemurnian sendiri, dan gulungan kaisar-kaisar ke Qin Yu juga mencatat banyak metode pemurnian para pendahulu. Metode penyempurnaan, Che Ho disebut ribuan palu. Namanya sederhana, tetapi prosesnya sangat rumit. Jika kamu ingin menjadi pengrajin yang baru, kamu tidak bisa menyalin metode para pendahulumu, kamu harus membuat sendiri, metode yang paling cocok untuk pemurnianmu sendiri. Kata-kata Che Haoyi dalam ribuan ratusan penyempurnaan membuat Qin Yu merasa semakin sulit untuk menjadi pengrajin baru. Aku sangat percaya bahwa tidak ada bahan yang sepenuhnya murni, bahkan jika Raja Tuhan percaya bahwa itu murni, itu karena Raja Tuhan tidak dapat menemukannya, bahkan jika Tianzun percaya bahwa itu murni, juga tidak mungkin bagi Tianzun untuk mendeteksinya. Kata-kata jenius Che Ho dalam ribuan palu membuat Qin Yu sangat terkejut. Menurut gulungan yang diberikan oleh Kaisar Timur, beberapa senior membicarakannya.
Di dunia para dewa, meskipun sebagian besar materi tidak murni, ada sangat sedikit bahan yang murni. Namun, pandangan Che-Ho-Ho sangat bertolak belakang. Tidak ada yang benar-benar murni. Jika kamu mengingat ini, kamu akan terus mengejar yang tertinggi dan terus-menerus mencari kenajisan pada akhirnya, itu akan membuat kamu tahu bagaimana menilai dengan perasaan. Ingat, itu adalah perasaan. Tuan yang sebenarnya dari pemurnian, dengan perasaan, dapat menilai seberapa banyak ketidakmurnian dalam suatu bahan. Mobil pengrajin Hou Yu memberitahu Qin Yu bahwa itu adalah roh yang mencurigakan. Tidak peduli materi apa, Anda harus skeptis. Dengan membaca, Qin Yu semakin mengagumi mobil Hou Hou. Untuk Qin Yu, hal yang berharga bukanlah metode penyempurnaan mobil, tetapi arah pemikiran mobil. Kemampuan melukis dan mengukir juga sangat penting. Ini adalah catatan dari hampir semua master kilang pada gulungan itu. Embrio, dikatakan embrio, tetapi penampilannya telah menjadi sangat besar. Senjata sebenarnya adalah kerajinan. Hanya dengan melihatnya dan membangunnya dengan sempurna dan alami, senjata ini akan lebih kuat di Kailing. Langkah pertama dari 3 langkah utama menghaluskan embrio. Melakukan semua hal di atas adalah langkah pertama menuju sukses. Langkah kedua, langkah ketiga terdengar seperti langkah pertama tidak penting. Itu karena, langkah kedua, langkah ketiga, pengalaman sekolah ujian tidak banyak, ujian adalah kondisi yang dapat diberikan individu. Langkah kedua ini benar-benar abnormal. Qin Yu membacanya dengan cermat, dan hatinya menjadi semakin sulit. Retorika asli, saya memiliki kepercayaan diri untuk menjadi pengrajin baru, sekarang tampaknya kesulitannya terlalu besar dan terlalu besar.